Nama Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon, di mana Ci merupakan singkatan dari cai dalam bahasa Sunda. Ci di Cirebon adalah sisa air dari olahan udang yang biasa dibuat menjadi terasi. Kata Rebon adalah nama dari udang kecil. Nama kota Cirebon merupakan gabungan dari dua kata Sunda dan Jawa. Pengaruh budaya Hindu dan Buddha yang dibawa ke Cirebon oleh para pedagang asing dari Cina dan India diperkaya dengan budaya lokal yaitu Sunda dan Jawa. Cirebon pra-Islam pernah dikuasai oleh salah satu kerajaan bercorak budaya klasik yaitu Kerajaan Sunda. Kerajaan ini berdiri di Jawa Barat sekitar abad ke-8 Masehi. Pada awalnya, Cirebon adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, seorang saudagar kaya di pelabuhan Muara Jati. Ia membuka hutan ilalang dan membangun sebuah gubuk dan tajuk yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban. Raden Walangsungsang ialah putra pertama dari Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang. Ia bersama istrinya Nyi Endang Gelis beserta adiknya yang bernama Ratu Mas Rara Santang pergi untuk menemui Ki Gedeng Alang-Alang. Ki Gedeng Alang-Alang menunjuk Pangeran Walangsungsang sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Walangsungsang dalam menyebarkan agama Islam saat itu masih sangat sederhana, dikarenakan pada masa itu adalah periode pemula pengalihan agama dari Hindu-Buddha kepada Islam atau konversi. Bentuk jalinan antara Cirebon dan Mataram melalui politik perkawinan. Politik perkawinan yang dijalankan ini mempunyai beberapa motif, salah satunya adalah penguasaan dengan cara yang damai, tidak dengan tindakan militer. Motif lainnya adalah pengakuan serta penguasaan dengan politik, ekonomi, serta legitimasi religius. Adapun hubungan kerabat, hubungan yang terjalin antara Cirebon dengan Mataram berlangsung damai. Sekitar awal tahun 1600-an, hubungan antara Cirebon dan Mataram semakin erat. Namun, politik perkawinan dengan hubungan kekerabatan tidak menjamin langgengnya relasi politik antara keduanya. Ada kalanya malah menyulitkan salah satu pihak. Karena di sisi lain Cirebon adalah sebuah kesultanan yang sejajar dengan Mataram. Di sisi lain, Mataram menganggap Cirebon adalah vasal atau protektoratnya. Cirebon dilepaskan dari pengaruh Mataram dikarenakan dua hal. Pertama, karena posisi Cirebon yang strategis, dan kedua, karena Cirebon merupakan daerah terkuat milik Mataram yang ada di sebelah barat setelah Karawang jatuh ke tangan VOC sejak tahun 1677. Sebab-sebab utama dipisahkannya Cirebon dari pengaruh Mataram oleh VOC karena Cirebon mempunyai potensi militer dan ekonomi bagi Mataram, sehingga VOC berkeinginan agar Cirebon berada di bawah proteksinya, yang dengan begitu jika muncul konflik yang lebih besar maka VOC dapat memanfaatkan Cirebon dalam politik adu dombanya. Hubungan antara Cirebon dengan Banten. Pada tahun 1522 ialah tahun di mana Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam dan disitulah awal mula hubungan antara Cirebon dan Banten. Prabu Sokadomas, ia bapa dari perempuan yang belum memiliki pendamping yang bernama Nyimas Kawunganten. Ia menikahkan anaknya dengan Sunan Gunung Jati. Pada awalnya, Prabu Soka tidak menyukai Sunan Gunung Jati dikarenakan ia merupakan penyebar Islam di Banten. Namun, Sunan Gunung Jati memerintahkan Datuk Kahvi untuk membuat Prabu Soka masuk Islam. Setelah Prabu Soka masuk Islam, disitulah ia mengizinkan anaknya untuk menikah dengan Sunan Gunung Jati. Dari pernikahan mereka lahirnya anak laki-laki yang bernama Syekh Maulana Hasanuddin.
Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada 1552 sampai 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Terpecahnya Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari campur tangan dan pengaruh Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Baik Kesultanan Banten maupun Mataram mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menguasai Cirebon. Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 4, yaitu Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan. Kesultanan Kasepuhan berdiri pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Muhammad Arifin II Cicit dari Sunan Gunung Jati yang menggantikan Sunan Gunung Jati. Dulu, Keraton Kasepuhan bernama Keraton Pakungwati. Nama Pakungwati diambil dari nama Ratu Dewi Pakungwati binti Pangeran. Ia wafat pada tahun 1549. Kesultanan Kanoman dibangun tahun 1588 Masehi oleh Pangeran Muhammad Badruddin Kertawijaya yang sering disebut sebagai Sultan Anom I. Kesultanan Kacirebonan didirikan pada tahun 1808 yang dilatar belakangi oleh pergantian Sultan Anom IV. Pada tahun 1802 sampai 1812 Masehi terjadi Perang Kedongdong atau perlawanan rakyat Cirebon. Terjadi selama 2 periode, yaitu periode pertama dipimpin oleh Bagus Rangin dan dilanjut periode kedua dipimpin oleh Bagus Jobin dan Bagus Serit. Salah satu pemicu terjadinya Perang Kedongdong ini adalah diusirnya dan dibuangnya Pangeran Raja Kanoman dari Keratin ke Ambon dan jabatan Sultan diberikan kepada saudara Pangeran Raja Kanoman yang lebih memihak pemerintah kolonial. Pasukan Kedongdong ini terdiri dari pasukan pengawal raja, pasukan santri, pasukan suratani, dan pasukan masyarakat dan pegawai raja. Tanggal 2 Maret 1810, Sultan Cirebon dipecat karena perilaku dan tindakan yang dianggap selalu menentang pemerintah kolonial. Dalam perlawanan kali ini, pasukan perlawanan menggunakan strategi buaya mangap. Cirebon di bawah pengaruh VOC. Perjanjian Cirebon dengan Belanda. Pada tanggal 7 1681 Januari, terciptanya perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Kasepuhan pertama, yaitu Pangeran Samsudin Mertawijaya. Peristiwa ini berlangsung di Keraton Kasepuhan. Berdasarkan isi perjanjian ini merupakan perjanjian dari satu pihak, yaitu dari pihak Sultan Cirebon. Naskah terdiri atas mukadimah dan 13 pasal berisi pernyataan mengenai hal-hal yang menyangkut pemerintahan dan hal-hal yang harus dipatuhi oleh pihak Cirebon. Pengaruh Belanda di Cirebon awalnya hanya sebatas perdagangan antara VOC dengan pelabuhan Cirebon. Pengaruh kekuasaan Cirebon mulai terasa ketika ikut campurnya Belanda dalam masalah intel yang dihadapi Kesultanan Cirebon. Pada saat itu sedang beradu pendapat tentang batas wilayah kekuasaan masing-masing. Keikut campuran company di dalam kesultanan menjadikan Cirebon tidak berdaya karena semuanya diatur oleh company. Kondisi Cirebon di bawah pemerintah kedudukan Jepang. Menyerahnya pemerintahan Hindia Belanda kepada bala tentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang berarti berakhirlah pemerintahan kolonial Belanda. Etnis mengacu pada pola karakter yang dimiliki oleh suku bangsa ras tertentu.